Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurilianti, Sales Mitsubishi Srikandi, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kali ini aku mau review mobil Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x4 warna hitam tahun 2023. As you fade away, as you fade away. Ini adalah mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 Ultimate warna hitam tahun 2023. Ini adalah tipe tertingginya Mitsubishi Pajero Sport ya. Untuk harganya itu di angka Rp735.600.000. Nah, ini tampilan depannya kalau dibandingkan sama yang Pajero Dakar 4x2 itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget nih bedanya. Nah, kita bahas satu-satu deh. Yang pertama itu adalah dari emblem. Emblemnya ini adalah yang membedakan antara varian Ultimate dan varian Dakar biasa. Kalau Ultimate, emblemnya itu dia terbungkus mika kayak gini ya, jadi nggak muncul. Beda sama Pajero Dakar 4x2, itu chrome biasa aja. Nah, kalau ini itu di dalamnya. Ini adalah sensor FCM. Nah, fungsinya itu adalah yang pertama untuk pengereman otomatis. Jadi, kalau misalnya di depannya ada mobil, dia akan memberikan peringatan. Kalau di depannya ada mobil, kalau udah terlalu dekat, dia akan ngerem otomatis sendiri. Kemudian, ini juga untuk cruise control ya. Jadi, untuk cruise control, kalau yang statis, di setting 100 km per jam, dia kan otomatis 100 aja ya. Jadi kalau ada mobil di depannya, itu harus ngerem. Tapi kalau yang pakai FCM ini, dia nggak perlu ngerem, udah ngikutin mobil di depannya. Jadi mobil depan melambat, ini ikut melambat, mobil depan cepat, ikut cepat. Nanti tinggal di setting aja. Ini untuk bagian emblemnya. Perbedaan pertama antara Ultimate dan Dakar biasa. Kemudian untuk grillnya sama, ya warnanya silver, model 3 bar kayak gini. Lebih simple dan lebih elegan ya, terlihatnya lebih futuristik. Kemudian kita ke bagian lampu, jadi untuk lampunya ini adalah sudah LED proyektor ya, jadi lampunya lebih fokus, lebih terang dan juga lebih hemat. Kemudian untuk di sini ada DRL, ya DRL-nya itu sampai atas sini, ada bagian atas-atasnya. Kalau yang lama tuh cuma segaris saja ya, kalau di sini tuh sampai sini. Jadi kelihatannya lebih kelihatan kalau siang hari ya. Jadi lebih terlihatnya tuh lebih keren, lebih kece, lebih futuristik. Kemudian di sini ada washer headlamp. Nah, washer headlamp ini fungsinya kalau kondisi lampu utama menyala, terus ketutupan ya karena kamu misalnya lagi off-road, ini bisa keluar air dari sini ya. Jadi keluar air ke bagian sini untuk uh, ngilangin mungkin debu atau kotoran yang ada di lampu. Itu biasanya kalau off-road ya. Nah, kemudian untuk dynamic shield masih pakai ya. Ini konsep dynamic shield seperti ini. Sama seperti expander, dia modelnya sudah chrome kayak gini. Kemudian di bawah ini ada lampunya lagi. Jadi lampunya itu ada 3. Paling atas itu adalah lampu sen, yang paling bawah itu lampu fog lamp, yang paling tengah, yang tengah itu adalah active cornering lamp. Jadi dia akan nyala kalau kita mau belok gitu ya. Nah, itu bisa syaratnya misalnya mau belok ke kanan, kita sen kanan terus steering wheel ke kanan, nah ini otomatis nyala lampu yang sini. Jadi untuk menerangi kalau misalnya kita mau belok ya, active cornering lamp. Terus di bagian sini ada sensor lagi, ini adalah UMS-nya, ultrasonic mist acceleration mitigation ya, sebelah sini. Jadi dia mengurangi output gas di bawah, jadi akan bekerja di bawah 10 km per jam. Jadi antara mau berhenti atau nyaris berhenti ya. Terus kita misalnya mau nginjak rem, yang keinjak malah gas. Nah itu dia akan menahan output power selama 5 detik. Itu OMS. Dan selain itu juga, ini juga bakalan jadi sensor kalau misalnya kita lagi di posisi macet. Terus di bagian depan itu kalau sensornya nyala dia bakalan bunyi. Kalau udah deket nih gitu ya. Nah, itu bisa buat mepet-mepetin tuh kalau di lampu merah ya. Kemudian di bagian sini itu ada kamera depan. Jadi untuk Pajero Dakar 4x4 ini sudah dilengkapi kamera 360 derajat. Ini sebelum Mitsubishi Expander Cross, tipe Mitsubishi yang ada kamera 360-nya itu hanya Pajero Dakar 4x4 saja. Ini di bagian sini ya depan. Kemudian under garnish-nya sekarang lebih simpel, lebih elegan ya, nggak ada lampu-lampu lagi, warna silver kayak gini. Nah, itu untuk Pajero Dakar 4x2, 4x4 sorry, 4x4 Ultimate. Yang membedakan sama Pajero Dakar 4x2 itu adalah di sini emblemnya.
ya. Nah, yang membedakan sama 4x2 Ultimate apa? Adalah sunroofnya. Kalau 4x2 Ultimate nggak ada sunroof ya. Kalau di sini kan sunroof kelihatan nih dari luar ya. Dari luar tuh kelihatan sunroofnya. Nah, kalau yang 4x4 depannya ini kayak gini, terus belakangnya juga ada sunroof. Kalau 4x2 emblemnya kayak gini tapi atasnya nggak ada sunroof. Nah, itu untuk bagian depannya. Untuk mesinnya ini 2442 cc. Kecepatannya horsepowernya 181 PS per 3500 rpm. Dan mesinnya ini sudah Euro 4 ya. Jadi untuk bahan bakarnya itu lebih ramah lingkungan. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Ini tampilan sampingnya Pajero Dakar 4x4. Nggak ada bedanya sih sama yang 4x2 tuh sama persis loh kalau dari samping. Tapi kita lihat ya, di bagian velgnya. Jadi untuk velgnya ini adalah 18 inci, sudah dual tone, warna hitam dan warna silver. Remnya sudah cakram. Ini pakai bannya yang Bridgestone ya. Kemudian untuk ukuran bannya 265/60 R18. Sistem pengeremannya lengkap banget, ada ABS, EBD, Hill Start Assist, Stability Control, kemudian Brake Assist ya, udah lengkap di sini. Kemudian untuk ground clearance Mitsubishi Pajero Dakar itu di angka 218 mm. Kemudian footstepnya warna silver dan warna hitam ya, untuk memudahkan naik ke mobilnya kayak gitu. Kita lanjut ke bagian spion. Nah, untuk spionnya ini dia lapis krom ya. Jadi lapis krom sudah dilengkapi sama lampu sen dan juga di sini ada kamera samping. Ini yang membuat nanti terlihat mobilnya seolah-olah kelihatan dari atas ya. Kayak gini. Kemudian untuk ini spionnya itu sudah auto folding. Jadi kalau misalnya dikunci, dia nutup sendiri. Kalau dibuka kunci, dia buka sendiri. Kemudian untuk Pajero Dakar Ultimate, baik 4x2 maupun 4x4, itu sudah dilengkapi sama BWS alias Blind Spot Warning. Jadi kalau ada mobil yang tidak terlihat, ini udah otomatis ya, sebelah sini. Kemudian ada fitur lagi LCA, yaitu Lane Change Assist. Kalau misalnya ada mobil di bagian blind spot warning, terus kita mau ganti jalur ya, ganti jalur dia akan kasih peringatan. Itu ada LCA-nya. Lanjut ke bagian spion. Ke bagian atas ya. Jadi untuk atas ini sudah ada roof rail-nya, dan roof rail-nya itu lebih halus ya karena dia nyatu sama bodi. Warnanya silver, bisa langsung dipasangin roof rack untuk Mitsubishi Pajero Dakar ya. Kemudian untuk kaca filmnya pakai Vicul. Di sini ada bed lining warna chrome. Door handle-nya juga sudah lapis chrome, sudah keyless entry ya sebelah sini. Oke, lanjut ke bagian ban belakang. Jadi untuk ban belakangnya juga sudah cakram ya. Jadi cakramnya itu depan belakang. Kemudian untuk sebelah sana itu sudah ada mudguard-nya. Jadi mudguard-nya udah dapet dari pabrik yang bagian belakang. Kalau mau nambah di bagian sini ya, itu mau nambah lagi bisa lagi. Oke, itu untuk bagian sampingnya Mitsubishi Pajero Dakar 4x4. Lanjut kita ke bagian belakangnya ya. Jadi kayak gini tampilan belakangnya. Kita lihat untuk bagian atas itu ada antena sirip view ya, antena sirip view sesuai warna bodi. Kemudian spoilernya ini sudah termasuk dapat langsung otomatis ya dari pabrikannya. Kalau dulu banget ya awal-awal itu belum termasuk. Jadi kalau kamu mau nambah beli terpisah. Sekarang udah termasuk. Terus bentuknya juga lebih aerodinamis. Di bagian sini ada lampu rem. Untuk kaca belakang ini sudah dilengkapi sama kaca film dan juga defogger. Di sini ada wiper ya. Kemudian untuk lampunya yang ini LED ya. Jadi kalau lampu utama menyala, ini menyala lumayan bold dan lebih besar ya, lebih terang juga. Jadi kalau dari belakang malam-malam pasti kelihatan banget. Ini lampu sen, lampu mundur dan lampu rem sebelah sini ya. Di bagian sini ada emblem 3 berlian, emblemnya biasa yang menongol ya. Terus di bagian sini lapis chrome, ada kamera mundur, dan juga di sini ada keyless entry. Di bagian kiri ada emblem Pajero Sport, di sebelah kanan ada emblem ini yang 4x4 ini yang ori kayak gini nih asli. Kemudian ada Dakar Ultimate. Di bagian bawah itu ada sensor parkir 4 titik. Kemudian di sini ada undergarnish ya, undergarnish warna silver. Di sini ada reflektor lampu, ada knalpot dan juga ban serep. Ban serepnya ngegantung ya, jadi bukannya dari belakang. Oke, kita lanjut ke bagian interior ya. Ini untuk Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 secara eksterior.
Nah, untuk sensor parkirnya sebelum aku lupa, jadi dia itu bisa ngebaca dari samping juga ya. Jadi misalnya mobil di sini, di samping ada mobil mau jalan, nah itu ngebaca, namanya RTCA ya. Traffic Cross Alert di sebelah sini. Pokoknya kalau Pajero Dakar 4x4 itu fiturnya udah paling lengkap deh. Gitu. Kita lanjut ke bagian interior. Kita lanjut ke bagian interior Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 Ultimate. Nah, ini untuk door trimnya ya. Jadi untuk door trimnya itu full warna hitam. Cuma bedanya di sini ada aksen black piano dan warna silver ya. Kayak gini, ini udah soft touch sebelah sini. Terus di bawah ada cup holder ya, bisa muat satu. Dan juga speaker. Nah, untuk door handle-nya ini sudah chrome dan dia sudah auto lock di atas 15 km per jam, udah mengunci sendiri. Di bagian sini ada tweeter ya. Nah, di sini untuk central lock, ini untuk kunci kaca. Untuk yang bagian driver sudah auto, naik turun dia auto ya. Nah, ini untuk bagian door trimnya. Kemudian untuk di bagian dalamnya, di sini ada ya kap bensin. Sini kap mesin nih sebelah sini. Kadang suka nyari-nyari ya, nggak ketemu. Nah, ini adalah untuk FCM-nya bisa di nonaktifin dari sini, tapi defaultnya on. Terus parking suaranya bisa dimatiin juga. Ini stability control bisa dimatiin juga, tapi sebenarnya udah didiemin aja, nggak usah dimati-matiin ya. Kemudian untuk spionnya, jadi dia sudah retract, bisa buka tutup dari dalam, atur dari dalam juga ya, semua dari sini. Sudah start stop engine, warna chrome-nya dia nggak gloss, nggak apa ya, nggak mengkilat ya. Chrome-nya chrome Dove kayak gini. Jadi bentukannya seperti ini. Ada yang suka Dove, ada yang suka mengkilap ya. Selera sih. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC. Di sini ada hand grip untuk memudahkan naik ke dalam mobilnya karena lumayan tinggi ya. Tadi dibantu sama footstep juga. Oke, kita nyalain nih mobilnya. Kuncinya sudah keyless ya. Jadi yang penting ada di dalam mobil, terus injak rem. Terus tekan start stop engine. Oke. Nah, ini untuk tampilan pertama kita ke MID dulu ya. Jadi untuk MID-nya tampilannya tuh sudah LCD kayak gini. Udah LCD, di bagian kiri adalah untuk temperatur mesin ya, di bagian kanan untuk bahan bakar. Nah, kalau misalnya mau dilihat settingannya itu dari sini ya, dari enter. Kita misalnya enter nih. Nah, terus kan di sini ada kayak gini gambar mobil, gambar note sama peringatan sama setting. Nah, ini kalau mau geser itu tinggal geser yang sebelah sini aja gitu. Nah, ini geser ya. Ya, kita lihat satu-satu. Sebagian sini itu skor eco, terus ada bantuan eco drive, seberapa eco drive sih kamu nyetirnya. Kemudian ada average kilometer per liter. Jadi berapa kilometer per liter? Rata-ratanya nanti bisa kelihatan ya. Kemudian ada average-nya kayak gini. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi ada trip A, trip B, kemudian jarak hingga kosong. Ini berguna banget sih. Jadi kalau misalnya nggak usah ngira-ngira, aduh sampai pom bensin nyampe nggak ya gitu. Nah, ini kelihatan. Tinggal dilihat aja pom bensinnya berapa kilo lagi. Di sini kelihatan ya. Kemudian ini audionya. Nah, ini hanya ada di Pajero Dakar 4x4. Kalau 4x2 itu kayaknya nggak ada. Jadi di sini nanti kelihatan, misalnya kamu lagi di FM, lagi nyetel apa, YouTube, Spotify, di sini nanti muncul ya. Kemudian ada isi bahan bakar sama setting. Nah, tampilan pengemudinya itu bisa diganti-ganti ya. Kayak gini, ini tampilan yang kedua. Kemudian ini tampilan yang ketiga kayak gini. Tuh, bisa diganti-ganti. Subunit kecepatan bisa dimatiin, bisa dihidupin, bantuan pengemudi. Nah, ini blind spot warningnya ya, bisa di onin, bisa di offin. Kalau blind spot tuh penting, nggak usah di offin, di onin aja ya, tetap kayak gitu. Kendali jauh, ini yang nggak ada di Mitsubishi Expander Cross, yaitu kendali jauh. Kendali jauh tuh apa? Jadi kita harus download namanya di handphone itu Mitsubishi Remote Control. Itu bisa nanti disetting ya dari sini. Tuh, jadi registrasi perangkat, inisiasi sama pilih perangkat kayak gitu. Jadi perangkatnya bisa lebih ya. Itu ada bisa dua. Jadi misalnya kamu punya handphone dua, bisa dua-duanya di sini. Nah, untuk Mitsubishi Remote Control itu fungsinya apa aja? Banyak ya. Yang pertama bisa reservasi buka power tailgate. Reservasi, jadi 20 menit sebelumnya kamu setting di handphone, misalnya mau buka. Begitu nyampe ke mobil,
terus ke detect antara handphone sama kuncinya, dia bakal otomatis buka sendiri. Terus kasih peringatan, belum dikunci, lampunya belum mati, pintunya belum rapat, nah itu nanti kasih peringatan di handphone. Atau mau lihat kondisinya, kilometernya udah berapa, bahan bakarnya berapa, nah itu kelihatannya. Kalau misalnya mau lagi servis, kilometer berapa Pak? Waduh lupa, bisa lihat aja di handphone gitu ya, keren banget ya. Ini kendali jauh. Nah ini harus di link antara handphone sama kuncinya. Jadi orang nggak bisa semata-mata cuma download aplikasi di handphone terus bisa ngendalin mobilnya. Nggak, kalau dia nggak punya kuncinya juga nggak bisa. Jadi aman. Kemudian ada layar informasi ya, audio panggilan bisa dimatiin. Pintu bagasi ya bisa settingannya, bisa on, bisa off, bisa ya dimatiin. Kalau misalnya nggak mau pakai electric parking, power bed, door, alarm istirahat bisa di setting sampai 4 jam kalau nggak salah ya, 4 jam. Efek suara bisa diganti, ada tombol bahasa, unit, mode riset, pengaturan pabrik. Nah, jadi MID ini sangat informatif ya. Jadi ini kayak gini sekarang aja nih, ada jamnya, ada 2H. Jadi untuk bannya itu roda penggeraknya masih 2H ya. Terus temperatur di luar ya 34 derajat, panas banget. Terus kalau kita rem, mobilnya nyala juga lampunya. Tuh, jadi kayak gitu ya. Ini brake auto hold-nya lagi nyala, blind spot warning-nya lagi nyala gitu. Nah, itu untuk MID-nya. MID ini kurang lebih sama seperti Mitsubishi Xpander tapi lebih canggih ini sih, lebih lengkap ya. Oke, kita lanjut ke ini nih, ke steering wheel. Jadi untuk steering wheel-nya model 4 palang dan semua full dilapisi sama kulit ya, kayak gini. Untuk di bagian kiri ini tadi untuk setting yang bagian MID ya, enter ini. Terus kalau ini untuk audio, untuk volume kendaraan ya, gitu. Nih, setting dari sini, kontrol. Kemudian di sini ada airbag dan klakson, bunyinya kayak gini. Nah, bunyi kayak gitu ya kalau dari dalam. Kalau dari luar udah pasti lebih kencang ya. Terus di bagian kanan itu ada ini namanya cruise control. Jadi cruise controlnya dia adaptif. Ini buat setting. Terus buat ngeset di sebelah sini. Terus ini buat setting jauh dekatnya. Jadi kalau kamu mau ngikutin mobil yang di depannya itu mau seberapa nih jaraknya, jauh, dekat atau sedang, itu bisa disetting dari sini ya. Nah, kemudian di sini ya ada untuk kamera 360 ya. Tuh. Jadi ada nambah ya kelihatan. Oh, jadi nggak usah ke head unit, jadi sebelah sini ya. Lebih aman. Ini untuk angkat telepon, tutup telepon, sebelah sini ya. Oke, untuk steering wheel-nya ini tilt teleskopik, bisa naik turun dan maju mundur, jadi bisa disesuaikan sama kondisi penumpang ya. Pengemudi, jadi supaya lebih aman atau lebih pede nyetirnya, lebih nyaman. Terus di sebelah sini ada pedal shift ya. Jadi untuk Mitsubishi Pajero Dakar itu Tiptronic. Dia bisa matic dan bisa manual. Jadi kalau misalnya kamu di D, nah ini geser ya ke kiri. Geser ke kiri dia otomatis ke manual. Nah, untuk naikinnya itu dari sini pedal shift. Untuk nuruninnya dari sini. Gitu. Atau bisa dari sini juga nih. Ini dinaikin. Nah, itu kan jadi 2 ya. Ini turunin jadi 1. Kalau nggak mau dipakai ya udah di D biasa aja. Nah, ini untuk steering wheel-nya ya. Sebelah sini. Di sebelah sini kita lanjut ke bagian ini. Untuk spion bagian belakang, itu dia sudah auto ya sebelah sininya. Jadi untuk mengurangi dim dari belakang. Kemudian di sini ini ada sensor ya, sensor hujan dan sensor. Jadi kalau misalnya kamu setting di sini, ini ya kan ini ada auto nih. Nah, ada auto, nanti tinggal di setting aja di auto. Kemudian kalau misalnya hujan, dia otomatis nyala sendiri. Jadi wipernya otomatis nyala sendiri. Kalau semakin kencang hujannya, semakin kencang juga wipernya. Begitu juga sama lampu. Jadi lampu itu dia sama ya, lampu itu ada autonya juga. Kalau misalnya dia gelap, otomatis nyala sendiri lampunya. Terus ini adalah untuk ini ya, untuk washer headlamp yang tadi di depan. Jadi kondisi lampu menyala, baru deh kamu bisa pencet yang ini, nanti airnya keluar. Gitu ya. Tuh, ini untuk ngediem lampunya. Sebelah sini untuk dashboardnya. Jadi dashboardnya modelnya seperti ini. Untuk ini ya, ini namanya link smartphone device
ya. Jadi SDA. Jadi bisa konekin handphone ke head unitnya. Nah, kita lihat untuk bagian sini ya, apa aja sih isinya. Ada multimedia, phone, setting, dan info. Kalau multimedia, ini ya, dari sini, ini ada radio yang lagi terkonek, kemudian source-nya itu bisa diganti. Jadi ada AM, FM, iPod, Bluetooth audio, USB video, HDMI, dan audio off. Jadi kalau kamu mau konekin ke handphone, itu pakai download aplikasi namanya Weblink. Namanya Weblink, tinggal colokin aja ke USB-nya ya, sebelah sini. Tuh, atau bisa HDMI ya. Jadi kalau HDMI mau sambung ke laptop bisa juga dari situ. Kemudian ada phone, bisa dikonekin ya. Nanti nomor teleponnya muncul di sini semua. Terus info, nah kayak gini. Terus settingannya. Terus kalau head unitnya, ini kan kameranya 360 derajat ya. Jadi kalau kamu R, dia otomatis terlihat mobilnya dari atas kayak gini. Jadi belakang kelihatan semuanya. Kemudian atau enggak kalau mau lihat, itu bisa pencet yang ini ya tadi ya, dari sini. Nah, ini sih fitur unggulannya Pajero Dakar 4x4 ya, kamera 360 derajat. Salah satu fitur unggulan, masih banyak kok fiturnya, tenang aja. Oke, itu ya. Jadi untuk head unitnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sini. Di sini adalah untuk lampu hazard. Nah, di sini itu untuk buka bagasi di bagian belakang ya. Ya, ini kan di belakang kosongnya nggak ada mobil, nggak ada apa. Kita coba cek. Nih, dari sini kelihatan nggak? Oke. Nah, tuh dia buka sendiri ya. Buka sendiri. Jadi caranya tinggal pencet aja yang agak lama nih. Nah, sampai bunyi. Hati-hati ya kalau mau buka ini, pastikan belakangnya nggak ada mobil, nggak ada orang ya, bahaya gitu. Ini bukanya dari sini. Ini buka dari sini. Kemudian di bagian sini AC-nya sudah dual zone. Jadi di antara driver sama penumpang itu bisa beda-beda temperaturnya. Gitu ya, ini karena sync ya, sync, jadi syncnya kita matiin. Nah itu bisa yang bagian driver lebih besar misalnya, yang bagian penumpang lebih kecil, bisa disetting. Tapi kalau mau disamain tinggal di sync aja. Jadi kanan kiri sama semua. Modenya ini bisa diatur ya, kepala ke kaki atau dua-duanya, kepala aja juga bisa kayak gitu. Terus kalau matiin dari sini. Nah, di bagian sini ada HDMI tadi ya, HDMI buat konekin ke head unit, kemudian ada USB 2, di sini masih kosong. Di sini adalah power outlet lagi. Ini power outlet lagi, pakai colokan lagi. Nah, di sini bisa untuk naruh smartphone. Ini buat naruh smartphone ya, di sini. Untuk sebelah sini ya, dia ada soft touch-nya nih, jadi lebih nyaman untuk pengemudi, jadi nggak sakit ya kalau lama-lama duduk nyetir. Di bagian transmisinya untuk Pajero Dakar itu kecepatannya dia 8 percepatan. Jadi kalau 8 percepatan, perpindahan giginya lebih halus dan efisiensi lebih bakar ya. Bahan bakar lebih baik juga. Apalagi ini udah pakai mesinnya yang Euro 4. Ya, jadi ini sudah lapis kulit. Sini ada kayak aksen kayak gini ya. Modelnya ini black piano gitu. Terus kita triptonic ya, jadi bisa dikiriin, tinggal disetting. Nah, kalau triptonic ini nggak perlu tunggu berhenti mobilnya. Kita lagi kencang nih, misalnya 100 km jam. 100 km per jam. Kita kiriin, nggak masalah. Nanti di sini nanti terlihat lagi gigi berapa gitu ya. Kalau gigi manualnya itu sih lebih ke sensasi ya, kalau misalnya mau ada tarik-tarikannya gitu. Tapi kalau misalnya mau yang santai ya tinggal di D aja. Kemudian untuk rem tangannya itu sudah elektrik ya. Jadi electric parking brake sudah dilengkapi sama auto hold juga. Auto hold itu sama seperti rem tangan tapi dia bekerja otomatis sendiri ngaktifinnya. Caranya tinggal injak rem yang lama. Kalau mau nonaktifin ngelepasin dari rem tangannya itu tinggal injak gas aja, udah gampang banget. Nah, ini dia fitur yang 4 wheel drive ya, 4x4. Kayak gini. Jadi di sini ini ada namanya hill descent assist. Jadi ada hill start assist, ada hill descent assist. Kalau hill start assist dia berhenti di tanjakan nggak bakalan mundur. Kalau di sini ini dia menstabilkan kalau lagi turunan. Jadi misalnya turunan nih, kita bisa setting di 20 km per jam. Segitu aja stabil. Ya, itu tinggal dinyalain aja. Ini defaultnya off soalnya. Jadi tinggal dinyalain.
Kemudian nggak usah injek rem sama injek gas, dia otomatis nyala sendiri ya. Ini fitur Hill Descent Assist. Kemudian ini adalah off-road ya. Untuk off-road itu hanya bisa dipakai di 4 HLC dan 4 LLC. Jadi Pajero Dakar ini kan penggerak roda giginya depan belakang ya, 4x4 semua rodanya bisa bergerak. Nah, kalau misalnya kamu beli Pajero Dakar 4x4 karena suka fiturnya yang lengkap, tapi dipakainya di perkotaan, udah yang di 2H aja. Jadi 2H itu yang gerak cuma roda belakang aja. Jadi sama aja kayak Pajero Dakar 4x2. Nah, kalau misalnya mau ke 4x4 semuanya itu di 4H. Nah, di sini juga bakalan terlihat ya 4H-nya gitu. 4H ini tuh biasanya dipakai buat di jalanan yang licin atau di jalanan yang basah. Jalanan yang basah atau jalanan yang licin tapi jalanannya masih bagus. Nah, itu pakai yang 4H kayak gini. Terus ada 4HLC. 4HLC ini bisa dipakai untuk di jalanan yang misalnya berlumpur ya, lumpur, pasir, terus salju. Nah, ini pakainya 4HLC kayak gini ya. Kayak gini ini udah modelnya udah model off-road. Terus 4LLC, jadi kalau misalnya 2H ke 4H itu nggak perlu berhenti bisa. 4H ke 4HLC nggak perlu berhenti bisa, atau 2H langsung ke 4HLC nggak berhenti tak bisa. Tapi kalau ke 4LLC itu harus berhenti dulu dan kondisi di netral ya. Jadi ini harus gitu dulu. Nah, kayak gitu ya. Ini harus kayak gini. Ini dipakai khusus untuk ke jalanan yang berbatuan 4LC ini, jadi off-road banget ya. Nah, itu dia untuk Super Select-nya Mitsubishi Pajero Dakar 4x4. Ini namanya Super Select. Jadi bisa disetting-setting. Itu ya kenapa harganya mahal banget. Karena ini udah lengkap ya. Kita lanjut ke bagian sini. Ya, ini ada cup holder, tapi cup holdernya ada gininya ya. Tuh. Jadi lebih aman kalau misalnya kamu bawa cup yang bukan botol kan ya, dia nggak bakalan tumpah. Nah, ini untuk bagian dashboardnya. Terus ke jok. Jadi joknya itu sudah kulit ya. Ini kayak gini. Joknya sudah kulit, synthetic leather, jadi dia tidak menyerap panas ya mobilnya. Jadi kalau misalnya kamu parkir di tempat panas, ininya tuh adem. Terus di bagian sini ada hand grip model retract. Di sini ada side visor dilengkapi sama kaca dan lampu ya sebelah sini. Kemudian di sebelah sini adalah untuk lampu. Nah, terus kita lanjut, ini lampu juga. Lanjut ke bagian sunroof. Ya kalau mau buka sunroof ya. Tuh. Ini adalah yang digemari orang-orang Indonesia ya, sunroof. Ya kita sunroof, jadi bisa buka full kayak gitu. Yang bawahnya itu bisa ini ya, bisa manual. Tapi kalau lagi kondisi kebuka ini nggak bisa ditutup, takutnya lupa. Ya kan? Ini kita tutup dulu. Ya, jadi kayak gini kebukanya. Kalau misalnya mau nutup itu harus dia nggak bisa otomatis, harus setengah karena supaya bisa dibuka setengah aja kayak gitu ya. Nih, kalau buka tadi baru otomatis. Terus kalau mau buka sedikit aja bisa banget, buka sedikit aja kayak gini ya, dari dalam. Terus mau nutup lagi. Nah, ini ya. Jadi kondisinya kayak gini kalau sunroofnya lagi dibuka. Tadi lupa buka ya supaya terang, tapi ini udah terang sih. Terus kalau mau nutup panas ya udah tinggal tutup aja kayak gini. Gitu ya. Nah, itu untuk sunroofnya. Pajero Dakar 4x4 sama seperti Pajero Dakar 4x2. Kalau yang Ultimate 4x2 itu nggak ada sunroofnya. Yang ada sunroofnya 4x4 dan juga 4x2. Tapi jadi gampangnya gini, kalau misalnya kamu pengen fitur keselamatan kayak 4x2 tapi nggak ada sunroof ya belinya ini 4x4 gitu. Ini pokoknya yang paling lengkap deh. Oke, itu ya untuk bagian semuanya di bagian kokpitnya Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Untuk airbag kita ada 7. Airbag ada 7 ya. Di sini 1, situ 2, terus di driver nih sebelah sini, terus di samping sama di tirai sampai belakang. Jadi total ada 7 airbag. Sudah lengkap banget. Untuk Mitsubishi Pajero Dakar itu visibilitasnya sangat bagus karena dilihat ya, nih kacanya tuh besar. Kemudian pilar A-nya itu nggak terlalu makan space banget dan juga spionnya tuh gede banget. Jadi untuk visibilitasnya karena ini mobilnya juga gede ya, itu
aman banget, dipakainya berkendaranya enak banget. Kalau mau test drive bisa langsung datang ke Mitsubishi Pondok Cabe, ketemu sama Nur Yulianti. Oke, kita langsung baris kedua ya. Oke, kita ke baris kedua. Kayak gini fullnya. Nah, untuk joknya, untuk yang bagian driver itu sudah nih ya, sudah elektrik tuh. Jadi sudah elektrik. Jadi kayak gini. Tuh. Lebih enak ya. Lebih efektif. Ntar aku ambil ini kuncinya. Kuncinya kayak gini ya, sudah keyless. Kita lanjut ke baris kedua. Untuk dua trimnya sama, warna hitam, black piano, soft touch. Di bagian sini ada cup holder 2. Sini lapis chrome. Di sini ada door handle, hand grip lagi ya. Jadi untuk naikin gampang. Ini hand gripnya. Untuk joknya di baris kedua itu 40-60. Dan di bagian sini itu ada colokan ya. Jadi colokannya bukan hanya USB A, tapi juga ada colokan kayak gini, colokan listrik. Jadi kamu bisa ngecas laptop nih di sini ya, gitu. Bisa ngecas laptop 150 watt. Sini ada tempat penyimpanan. Ya, di sini ada AC. Jadi untuk Pajero Dakar itu AC-nya triple blower ya, depan, tengah, sama belakang. Di sini itu ada lampu lagi dan juga kaca ya. Ini lampu. Ini lampunya. Terus ini AC bisa nyalain dari belakang juga ya. Jadi nggak usah nungguin dari depan. Gitu. Ini untuk joknya itu one push ya di tampilan dashboardnya. Kemudian untuk joknya itu one push, jadi tinggal di sini. Nah gitu aja otomatis naik sendiri kayak gini ya. Untuk baris ketiga ini pembagiannya joknya 50-50 sudah kulit juga. Sana ada cup holder ya 2 dan juga di sini ada colokan. Di atas ada hand grip. Di sana ada lampu lagi, jadi lampunya ada 3. Nih totalnya kayak gini ya dalamnya untuk Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 Ultimate ya, tipe yang paling mahalnya 735.600 ya. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi ya. Nah, keunggulan Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate itu bagasinya sudah electric parking brake. Electric parking. Udah tailgate-nya udah otomatis electric tailgate, kok parking brake sih. Bentar. Ini kuncinya ya. Jadi kuncinya kayak gini, ada 3 dia. Kuncinya ada 3. Nah, ini untuk tutup, kunci, buka, sama ini untuk bagasi. Ya, ini untuk bagasinya kita coba. Tuh, jadi klik 2 kali kayak ngeklik mouse gitu ya. Yang tadi kan pertama kita udah coba yang dari depan, dari dashboard udah ya. Terus kemudian ini yang sebelah sini, terus kita tutup. Nah, dari sini juga bisa. Terus selain itu bisa dari sini. Yang penting kuncinya ada di dalam genggaman. Ya, kayak gini. Nah, kayak biasa ya. Kayak gini. Dan ini itu bisa disetting loh. Bisa disetting ketinggiannya. Misalnya kamu nggak nyampe nih buat mencet yang ini, itu bisa disetting ketinggiannya ya. Itu bisa disetting. Nah, terus kalau mau nutup manual, ini nutup aja, ini nutup kunci. Kita coba yang nutup kunci ya. Nih. Oke. Kalau nutup kunci, bagasi ketutup, terus otomatis dia ngunci. Nah, jadi spionnya otomatis ngunci ya, sama. Selain itu, kita ada namanya kick sensor. Kick sensornya yang penting ini ada yang dekat, terus cari yang di bagian sini, terus kakinya kita ayunin. Oke, ulang ya. Ya gitu. Kecepatan tadi. Jadi kick sensor membantunya kalau apa? Kalau kita lagi pegang bawa barang bawaan banyak, terus tangannya nggak sempat ya ngambil kunci atau gimana atau mencet kunci, tinggal aja pakai kaki kayak tadi gitu, enak banget. Nah sekalian ya mumpung lagi terbuka, jadi di sini itu ada ini ya, tuh apa namanya nih, toolkits buat ganti ban serep. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi kecil. Ini untuk nurunin ban serep. Terus bagian sini bisa dibikin flat ya, kayak gitu. Ini ada lampunya. Kalau jarang dipakai, ini bisa di flat, bisa buat barang bawaan. Jadi dia bisa
datar kayak gitu. Ini kayak gini ya. Ini port tailgate-nya. Oke, itu tadi udah dibahas. Yang pertama dari depan, dashboard, dari kunci, dari pencet langsung, sama dari kaki. Terus bisa dari handphone. Tapi kalau handphone itu reservasi ya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Kayak gini. Kurang, sorry. Kurang tadi ya, kurang maju. Nah, kayak gitu. Itu untuk bagian power tailgate-nya Mitsubishi Pajero Dakar 4x4. Kita lanjut ke bagian depannya. Jadi di sini sudah keyless. Keylessnya tadi bukan hanya di driver saja, di penumpang juga. Ini kayak gini ya. Jadi buka tutup dari sini juga. Di sini ada untuk airbag, jadi airbagnya bisa dimatiin. Tapi nggak perlu dimatiin ya, nggak usah. Airbag kan penting, jadi nggak usah dimatiin. Tapi airbag pun akan berfungsi kalau kamu pakai seat belt. Kalau nggak pakai seat belt nggak bakalan keluar. Jadi pakai mobil harus pakai seat belt. Sini ada tweeter, ada hand grip. Ini ya untuk glove box-nya model soft. Ada garansi kaca film P3K. Kemudian ada ini apar ya, udah wajib sekarang. Di sini ada tempat penyimpanan nih yang baru. Dulu nggak ada ya untuk tempat penyimpanan. Terus ini joknya kulit kayak gini. Nah, untuk yang elektrik baru yang driver ya, kalau yang penumpang belum. Ini tutup dulu ya. Nah, itu dia untuk review Pajero Dakar 4x4 tipe termahal tertinggi. Buat kamu yang punya ini sultan banget sih kayaknya. Oke ya, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.